jual semangka. Assalamualaikum, saya aturkan. Yang kat dalam ni ada orang ke? Oh, tak nampak rupanya kak. Dari tadi bersiap dah terpacak dah kat sini. Dari tadi. Belayar ke laut, menangkap ikan bersama Bu Reni. Waalaikumsalam kami haturkan. Ada orang-orangannya dari pasti. Jangan suling ya. Ini berdiri sebaliknya. Dia bakal dimasukkan ke iya. Mudah-mudahan di Kepri semuanya ke depan untuk bisa menjadi yang terbaik. Kemudian saya juga mohon pamit karena kami harus pulang ke Batam. Besok kami harus menyeberang lagi ke Lingga, sehingga mohon izin Ibu Kepala mungkin setelah sambutan ini kami mohon pamit. Doa kami menyertai anak-anakku semua. Mari kita wujudkan generasi muda yang sehat dan merdeka. Berencana itu kalau sudah berencana hasilnya akan keren. Terima kasih, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Salam genre. Salam. Pick and higienis. Aspirasimu, aspirasimu, aspirasi kita semua. Terima kasih. Yang saya hormati tim observasi BKKBN dari Provinsi Kepri, kemudian Bapak Ibu dari BKKBN Kabupaten Karimun, kemudian Ketua Forum Gentry, kemudian ada wakil kesiswaan yang saya hormati beserta Ibu Pembina PR Higienis SMA Negeri 4 Karimun, serta siswa-siswi Ibu yang hari ini luar biasa semangatnya, hari ini luar biasa cerianya. Jadi untuk Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih kepada sekolah Ibu Diana dan teman-teman juga wakil kesiswaan pembina yang sangat kami banggakan. Dinas Pengendalian Penduduk, dia kepanjang, jadi saya pikir dulu ngomongnya. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun, Kepala Dinas Penghalangan ya, tetapi. Nah, pada kesempatan ini yang paling saya cintai, paling saya banggakan melihat seragam ini kayaknya benar-benar ini semangatnya itu dari seragam itu kelihatan gitu kan. Kalau kasih kamera boleh. Ya baik, di sini tadi kan kita udah lihat di profil dari piket higienis. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit tentang piket higienis. Nah, dimulai dari lambang. Sebenarnya kita ketahui lambang dari piket higienis itu matahari yang berjenis kelamin perempuan dan laki-laki. Nah, kenapa sih harus matahari? Karena matahari itu bersinar dan tidak hanya bersinar untuk dirinya sendiri, tapi juga menyinari segala penjuru yang ada di muka bumi. Nah, begitu yang kami harapkan kepada kader-kader piket higienis yang selalu memiliki masa depan yang cerah, tapi juga tetap bisa memotivasi orang-orang di sekitarnya. Nah, setelah dari lambang nih, next untuk visi-misi dari piket higienis. Nah, sebelum itu, untuk informasi, piket higienis merekrut kadernya pada tanggal 22 September 2021 yang kemudian dilantik dan dikukuhkan pada tanggal 21 Januari 2022 oleh Ibu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun. Baik, nah, tentunya piket higienis ini memiliki visi, yaitu terwujudnya remaja yang sehat, berprestasi dan mandiri dengan tetap berlandaskan kepada iman dan takwa dan juga ibadah. Nah, untuk melaksanakan visi kita ini tentunya
kita jalankan. Nah, untuk misinya sendiri yang pertama adalah menciptakan remaja yang kreatif, aktif, dan inovatif, membangun remaja yang produktif dan terampil dalam bermasyarakat, kemudian menanamkan dalam diri remaja untuk berperilaku sehat dan menjauhi narkoba, HIV/AIDS, dan seks bebas, yang dapat menjalankan 8 fungsi keluarga, mengaplikasikan life skills, dan juga menerapkan PUP serta memperkenalkan advokasi dan KIP. Next nih Bang, untuk PKTI ini sendiri sangat aktif dalam melaksanakan kegiatan indoor maupun outdoor. Nah, seperti yang biasanya kami lakukan untuk di indoor di dalam sekolah, itu dilaksanakan setiap hari Selasa nih Kak Siska. Itu pada jam 10 sampai jam 11 siang. Jadi itu memang wajib. Nah, salah satu organisasi yang ada di ekstrakurikuler yang ada di SMA 4 ini kan memang higienis, dan jadi wajib tuh dari jam 10 sampai jam 11 kami melaksanakan pertemuan yang isinya itu membahas program-program dari koordinator itu, dari pendidik sebaya dan juga dari konselor sebaya. Nah, itu juga bertujuan untuk menyebarkan virus-virus GBV kepada anak-anak kita, sehingga nantinya mereka bisa memotivasi orang-orang teman-teman. Dari tim Puskesmas kemarin telah memberikan banyak informasi yang mungkin belum kami tahu, jadi kami mendapat informasi baru. Selanjutnya kami juga ada bermain genre kit. Genre kit ini dimana sebuah permainan bisa dibilang belajar sambil main. Jadi metode belajarnya bukan hanya mendengarkan materi, tapi juga dalam bentuk permainan. Dalam bentuk permainan yang bagaimana, ada dalam bentuk monopoli, ular tangga, dan yang lain-lain. Jadi di setiap permainan itu ada tantangannya. Sebelumnya soal mental health, which is itu very penting buat kita semua, karena kita tahu kalau seandainya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi jiwa yang salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas berkatnya pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung mulai ke acaranya. Ayo kita awali dengan yel-yel dan salam genre. Salam genre. Salam remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Oke, genre Gepri ya. Udah pada tahu belum nih? Udah. Genre Gepri. Saatnya muda dapat berjaya. Topik Nuansa Cinta di SMK Swasta Vidya Sasana. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat tim penilai dan Dinas BBKN. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada yang terhormat, kepada penanggung jawab, koordinator dan pembina SMK Vidya Sasana, beserta inti pengurus dan seksi pelaksana PR Remaja SMK Vidya Sasana. Dalam pertemuan ini, kami selaku PR Remaja Vidya Sasana mengucapkan selamat datang ke sekolah kami. Melalui sambutan ini, saya mewakili sekolah memiliki harapan semoga melalui pertemuan kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Demikian kata sambutan saya akhiri dengan terima kasih dan selamat siang.
pilihan kita yang baru nih. Ayo dong terinspirasi dari kakak dan Kak Ilham untuk ikut ya, untuk mencalonkan dirinya. Kalian itu punya value yang perlu dinaikkan lagi deh, ya. Jadi kita harus berani, kita berani itu kita akan mengaktifkannya. Salah satu cara mengaktifkannya mungkin akan bergabung di forum atau menjadi duta mungkin kakak dan Bang Ilham selanjutnya. Itu saja sih dari kami. Berkat dan kesehatan ya sama sekali bagi kita semua sudah tadi saling silaturahmi pada hari sore hari ini untuk kegiatan pengajian salah satu PIK remaja yang ada di Kabupaten Karimun. Kami dengan tim ingin memperkenalkan diri Bapak Ibu melakukan sesuatu yang dalam ya dengan Ibu yang guru yang ada di sekolah ini dan juga yang kami banggakan anak-anak kami kita pengurus dan anggota PIK Nuansa Cinta. Baik, kami dari tim penilai KBN Provinsi Sosial terdiri dari 4 orang yang didampingi oleh teman rekan kerja mitra dari Dinas PIKB Karimun. Kami nama saya Bapak Ibu Ema dan didampingi oleh Ibu Bisa yang paling tinggi dan yang paling timur dengan Kak Desa salah satu nama dia dan Pak Budi yang kami punya masing-masing kami akan menilai, tim akan menilai sesuai dengan indikator-indikator yang sudah ditentukan oleh pusat dari sama yang dan kami sangat mengapresiasi apa yang telah sejauh ini dilakukan oleh anak-anak ya Ibu ya, karena setahu kami anak-anak ini kreativitasnya tanpa batas. Cuma, nah kita perlu guiding, perlu bimbingan karena meskipun di luar sana banyak mungkin yang bisa dijadikan acuan, tetapi kita dari segi kami mungkin harus memfasilitasi lebih banyak lagi. Tadi saya juga melihat kita harus lebih banyak materi-materi buku dan seterusnya dari kami melalui mitra, tapi nanti kami akan lagi kita bawa itu. Feedback dari saya mengenai modul beraksi ini overall udah bagus, penyampaiannya udah 2 arah dari narasumber dan dari anggota dan audiens sudah ada komunikasi, nggak cuma satu orang yang ngomong, yang lainnya cuma pada dengerin. Memang tujuan dari modul beraksi ini adanya komunikasi, bukan kayak kita dengerin workshop, dengerin ceramah yang satu orang ngomong, yang lain denger sambil ngantuk gitu, kayak gitu. Tapi modul ini, modul tentang kita ini supaya teman-teman kita semua, para remaja bisa mengerti apa yang terkandung dalam modul berani itu. Modul berani beraksi berkolaborasi ada 3. Nah, karena di SMK segmentasinya yang beraksi, sebenarnya teman-teman juga boleh membahas mengenai modul berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan
kepada Nabi besar kita yang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Ibu Bapak BKKBN Provinsi Kepulauan Riau, yang saya hormati Bapak Ibu BKKBN Kabupaten Karimun, yang saya hormati Pemerintah Jenderal dan Bapak Ibu Jesu, dan salam tak lupa juga kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dan selalu mengapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu selamat datang di SMA Negeri 5 Karimun, baik tim dari kabupaten maupun dari provinsi. Saya sedikit menyampaikan Ibu kegiatan PR yang ada di SMA Negeri 5 Karimun. SMA Negeri 5 Karimun ini adalah sekolah yang baru sekali, baru usia muda, kami baru 3 tahun berjalan. Karena tak puas, mau aja. Merancang hidup. Merancang hidup bisa dimulai dengan apa yang kamu suka dan apa yang kamu inginkan. Pasti kalian semua punya hal yang diinginkan. Apa yang kalian suka. Itu bisa jadi salah satu untuk kalian merancang hidup. Tahap 4, ayo menginspirasi. Menginspirasi adalah suatu kata yang berarti menimbulkan inspirasi dan pengirahan. Inspirasi sering menjadi pendorong dan kebanggaan semangat saat menjalani perjalanan. Terima kasih juga dan sebelumnya perkenalkan nama saya Dedi Ramamsi Anissa. Saya anggota PR Adigana. Sebelum itu saya mau bilang terima kasih yang banyak untuk Tian dan Nurul karena Pada saat itu ada di dalam beritahu pengetahuan kita akan menerima mengenai kita lebih dalam lagi serta dapat membuka waktu dan juga untuk bisa memberikan sedikit feedback atau masukan dari saya mengenai modul tentang kita. Untuk penyampaian materi dari Tian sama Nurul sebenarnya udah bagus banget, cara penyampaiannya udah bagus. Nah itu seharusnya juga teman-teman bisa dalam lingkungan yang tadi bisa langsung memberikan seperti itu. Jadi kita nggak cuma Tian sama Nurul yang ngobrol terus yang lainnya diam. Tentang kita dengan berbagai anggota tim lainnya yang ada di Kabupaten Karimun, dan PR Adigana menjadi salah satu finalis untuk dinilai menjadi PR percontohan di tingkat nasional. Luar biasa kan teman-teman. Dari zona SMA Negeri 5 itu sendiri, kemudian ada peringatan Harganas. Ini rutin atau gimana? Rutin setiap tahun atau bagaimana? Karena kan ekskul PR Adigana itu kan kendala karena COVID. Jadi 2020 sampai 2021 memang ekskul kita stop. Jadi mulai lagi Januari 2022. Jadi baru Januari, Februari, Maret, April baru 4 bulan. Nah itulah kegiatan yang kami masukkan ke video-video tadi itu, kegiatan yang kami lakukan. Untuk program yang lain insya Allah semester ini akan berjalan. Sebentar lagi bulan ini kita akan merayakan Hari Keluarga Nasional. Kita lihat Ibu beberapa apa yang akan dilakukan oleh PR Adigana. Kemudian juga ada pemilihan putra putri genre SMAN 5, SMAN nikah Kak Afrin. Nah ini juga nanti Dinas PDKP juga akan ada mengadakan pemilihan putra genre untuk tingkat Kabupaten Karimun di bulan apa? Bulan 6 bulan 7. Di bulan 6 atau bulan 7 Ibu. Jadi mohon mungkin sebelum bulan itu sudah dipilih terlebih dahulu siapa sih putra putri genre dari PR Adigana.
bunyi-bunyi dalam syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita berkumpul di SMP Negeri 1 dalam rangka penilaian tingkat provinsi Kepulauan Riau. Selawat kirim salam mari kita hadirkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkat kita semua dan mendapatkan pembelajaran yang sangat berarti buat kita semua. Untuk selanjutnya sebelum kita memasuki penilaian yang kita berserah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada hari ini membawa berkah. Al-Fatihah. Selamat siang dan selamat pagi kita semua yang saya hormati Kepala BPK Provinsi dalam ini tim penilai dunia TF Provinsi Riau. Selanjutnya harus lagi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB serta Perlindungan Anak. Kemudian Bapak Ibu rombongan, selanjutnya Bapak Kepala Sekolah, Pembina PR, serta anak-anak ibu yang berbahagia, anggota PR Gesit SMP Negeri 1 Bahia. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT pada siang hari ini, tepatnya Rabu, ya, Rabu tanggal 4 Juni 2022, kita Keluarga Besar SMP Negeri 1 Bahia dihadirkan atau kedatangan tamu semua. Mudah-mudahan dalam kegiatan pelaksanaan pada hari ini berjalan lancar dengan silaturahmi di antara kita ya Bu tetap terjalin. Amin ya rabbal alamin. Semangat pagi, harus selalu semangat dan pantang menyerah sesuai dengan pencanangan pemerintah. Kita masuk ke kurikulum merdeka yaitu profil pelajar Pancasila. PIKR, Pusat Informasi Pengguna dan jelas Bu, bukan yang jelas. Artinya merupakan pelopor dan melapor. Nah, kita kan bagaimana adik-adik kita yang pertama untuk diri sendiri dulu, bagaimana dapat memberikan edukasi, konseling, informasi kepada teman-teman tentang remaja, mulai dari reproduksi, bagaimana perencanaan dari awal, mulai dari sekolah, bekerja, menikahnya berapa, gitu kan? Dan nanti ketika direncanakan mudah-mudahan menikah. Alhamdulillah, syukurillah pada siang berbahagia ini dari BKKBN Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau akan menyelenggarakan penilaian PIKR Gesit di SMP Negeri 1 Karimun. Sudah merupakan modal awal. Kalau sudah penggerak, akhirnya kepala sekolah itu sudah memberikan semangat. Saya yakin dan percaya PIKR ini akan menjadi yang terbaik untuk di Kabupaten Karimun. Itu modal pertama tuh. Kalau sudah kepala sekolahnya berkomitmen, insya Allah jadi PIKR ini. Sehingga bagaimana nanti kami selaku OPD akan berkoordinasi terus, akan memberikan pembinaan semampu kami. Kemudian selawat sering salam sama-sama kita dengan diajarkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allah dan Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa rangkaian penilaian dari perwakilan di BKKBN ini adalah merupakan motivasi. Artinya penghargaan itu contoh yang misalkan kita diberikan penghargaan itu bisa kita beli di sekolah, tapi ini merupakan motivasi kita bagaimana kita remaja ini menjadi penggerak pertama sebagai pelopor dari pusat informasi keluarga khususnya di sekolah SMP ini. Kami mengucapkan kepada tim objek dalam pemilihan kalau itu benar, kalau itu terbagus gitu kan. Di sini kami sekali. Terima kasih kepada ibu kepala sekolah sudah menyiapkan tempat yang luar biasa dengan sajian yang luar biasa. Satu-satunya yang luar biasa nih. Jadi apa yang bisa kita berikan? Semangat. Kalau kalahkan juri. Lebih dulu kita daripada juri, gitu kan? Belum akan mungkin itu dari kami. Kalau kita mohon maaf dan mengganggu kesibukan dari pihak sekolah. Setiap orang masih ujian, BKKBN melakukan penilaian, tapi tidak mengurangi rasa hormat itu.
pihak sekolah pun sudah menyambut dengan luar biasa. Mohon maaf atas segala kekurangan, kami sudah dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Genre Kepri. Anak kawin muda sebelum berjaya. Alhamdulillah. Terima kasih kami sampaikan kepada pihak sekolah SMP Negeri 1 Karimun yang sudah menyambut kami dengan sangat luar biasa. Kita terkaget-kaget ya Kak Emma. Kemudian disambut dengan kompak, ada snack-snack segala. Wah, ini luar biasa sekali. Dan pasti Kak Bu Jen jangan kasih. Ini monolog sudah selesai. Sedikit informasi, kami mau menginformasikan tim-tim yang datang untuk melakukan penilaian terhadap pusat informasi konsol ini percontohan gitu. Jadi SMP 1 Karimun ini menjadi satu-satunya PR percontohan di segmentasi SMP atau segmentasi berani untuk Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022. Jadi PR SMP 1, PR Gesit ini harus bisa menjadi contoh terbaik kepada PR di segmentasi berani ke SMP-SMP yang lainnya. Tunjukkan kalau kalian jauh lebih hebat daripada PR yang lainnya. Nih. Untuk segmentasi berani pada hari ini, sedikit informasi Bu, untuk di Provinsi Kepulauan Riau segmentasi berani adalah tingkat SMP. Jadi SMP 1 Karimun ini akan bersaing dengan SMP 9 Batang, kemudian SMP 1 Tanjung Pinang, dan SMP 2 Kabupaten Linggau, dan satu lagi SMP 1 Kabupaten Karimun. Jadi antara 4 ini nanti akan terpilih nih, terbaik 1, 2, 3. Jadi siapa yang tersingkir nih antara 4 ini? Semoga Karimun bisa di antara 1, 2, 3 ataupun 1 ya. Jadi sedikit informasi itu Bu. Jadi semoga adik-adik ini bisa menampilkan yang terbaik hari ini dan harus menjadi yang terbaik. Seperti kata Ibu Ros tadi, harus bisa mengalahkan juri ilmunya. Tadi saya juga udah melihat mading-madingnya juga luar biasa Bu. Itu menyadur sendiri, menggambar sendiri, jadi mereka lebih kreatif. Nggak mungkin dari internet juga. Itu udah merupakan datang langsung udah kesini, wah. Jadi datang pertama aja udah langsung, wah madingnya udah sampai. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu, kami silakan saja. Yang pertama di sini kami ingin memperkenalkan diri kami dari PR Gesit SMP Negeri 1 Karimun. Nama saya Raditya Putra Abirama, bidang saya sebagai Wakil Ketua PR Gesit SMP Negeri 1 Karimun. Perkenalkan, nama saya Nadine Sulaita sebagai Ketua PR Gesit SMP Negeri 1 Karimun. Perkenalkan, nama saya Nur Aura Widi Dasmita. Saya sebagai konselor kebaya di PR Gesit SMP Negeri 1 Karimun. Perkenalkan juga teman-teman kami yang berada di sana. Safa, Afika, Eca, Habib, Galung. Baik, tujuan kami berada di sini adalah untuk mensosialisasikan tentang organisasi PR dan juga menambah wawasan dengan bertema tentang kita. Sebelum kita masuk ke materi utama, ada yang tahu nggak tentang organisasi PR? Baik ya, kakak jelasin. Organisasi PR adalah pusat informasi konseling remaja yang menangani dan mengatasi masalah-masalah remaja yang ada di sekolah. Kakak berikan beberapa contoh masalah yang sering dihadapi PR yang ada di sekolah, seperti merokok, bullying, perkelahian, masalah keluarga, ada juga loh masalah percintaan. Baik, kita kembali pada materi utama yang akan dibawakan oleh Ketua PR. Kepada Ketua PR, kami persilahkan. Terima kasih Nara. Salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Genre Kepri. Anak kawin muda sebelum berjaya. Terima kasih. Selamat siang teman-teman. Siang. Di sini kami ingin berbagi informasi serta wawasan bertemakan tentang kita. Mengapa kami memilih bertemakan tentang kita?
Karena kita ingin remaja Indonesia mengenal dirinya sepenuhnya serta mendapatkan informasi mengenai kegiatan reproduksi dan mampu memutuskan yang terbaik buat dirinya sendiri. Kita remaja berhak menentukan masa depan yang kita pilih. Contohnya saja, seperti menggapai cita-cita. Di sebelah sana, teman-teman ada yang menjadi dokter, bukan? Di sebelah sana, ada yang ingin menjadi polisi. Mungkin di sebelah sana, ada yang ingin menjadi pengusaha yang berjaya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki segmen ekspresif yang akan dijelaskan oleh Rara. Silakan dong. Baik, terima kasih Kak Nadine. Nah, jadi kelihatannya nih kurang semangat. Mau nggak kita main ice breaking dulu? Nah, baik. Alat yang kalian butuhkan adalah selembar kertas dan sebuah pena yang sudah disediakan. Sudah ada teman-teman? Jadi sebenarnya materi pubertas itu nggak tabu buat disampaikan asal dengan bahasa yang bisa dicerna dengan baik di usia kalian. Tadi penyampaiannya sudah bukan bagus, sudah sangat bagus. Penyampaiannya sudah sangat bagus, sudah ada komunikasi dua arah antara fasilitatornya dengan audiensnya. Kemudian yang paling hebat adalah kalian bisa menjawab pertanyaan spontan yang Kak Mira tanyakan tadi. Mungkin kita bisa saja berpikir, wah ini disetting dulu nih, siapa yang mau nanya, kan kita nggak tahu nih, kita datangnya belakangan. Kita nggak tahu nih, mungkin udah disetting dulu, siapa yang mau bertanya saya, siapa yang mau bertanya saya, tiba-tiba Kamila nanya dan kalian bisa menjawab itu. Tapi Kak Siska nanya nggak dikasih waktu. Kak Siska cuma ngomong satu, apa perbedaan laki-laki dan perempuan? Apa perbedaan laki-laki dan perempuan? Gitu kan? Oke. Teman-teman, perbedaan laki-laki dan perempuan itu bisa dibedakan di dalam jenis kelamin. Dalam bentuk biologi ya teman-teman. Mungkin kita seperti perempuan dan laki-laki di dunia ada hal kesetaraan, kesetaraan gender nih. Itu saja yang saya sampaikan. Yang lain, kalau secara fisik, misalnya perempuan punya payudara, laki-laki punya penis. Bisa aja laki-laki dipasangin payudara juga bisa. Perempuan mau jadi laki-laki dioperasi ada penisnya juga bisa. Selain itu, apa yang membedakan laki-laki dan perempuan? Ada lagi yang bisa jawab? Hormon, apa lagi? Menstruasi, terus? Hamil, terus? Spontan dijawab. Kalau rambut laki-laki juga bisa gondrong, perempuan juga bisa rambut pendek. Apa lagi? Menyusui. Hierarki perempuan itu ya benar. Perempuan tuh nggak bisa dimiliki oleh laki-laki adalah melahirkan, menyusui, menstruasi. Karena apa? Perempuan punya rahim, laki-laki nggak punya. Dan yang membedakan perempuan dengan laki-laki adalah laki-laki punya sperma, perempuan nggak punya. Gitu. Dan mimpi basah itu perempuan mimpi basah apa enggak? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Nanya nih, Kasis kan nanya bukan menyalahkan. Kenapa perempuan nggak mimpi basah? Yes, luar biasa loh Bu, jawabannya benar. Ya Bu, Kamila mungkin ada yang mau ditambahkan dari materi? Jadi hati-hati, tadi penyampaiannya udah keren banget, tidak keluar dari zona kita kemarin ya, pembahasan kita di segmen tentang kita. Nah, sebelumnya kakak ingetin lagi bahwa sebenarnya di segmen kalian yang sebagai remaja SMP, segmen kalian itu segmen apa? Nah, kita kan ada 3, berani, beraksi, berkolaborasi. Nah, untuk remaja SMP nih, yang paling cocok itu apa? Berani, yaitu kisaran umur 10 sampai 14 tahun. Nah, jadi untuk penyampaian yang kalian sampaikan tadi benar sekali. Karena apa? Kalian menyampaikan tentang pubertas. Itu udah pas banget karena dimulai sejak umur sampai 14 tahun tadi, ya benar. Nah, cuman kakak ingin menambahkan sedikit lagi. Ternyata di segmen berani ini seharusnya kalian menambahkan batasan diri. Nih, kalau nggak kepitingnya,
Yang dari kemarinnya Nadine sama Raditya itu kelompok di fase kedua. Seharusnya Nadine dan Raditya menambahkan juga batasan diri karena apa? Masa-masa pubertas ini adalah masa-masa yang rawan. Seperti yang Nadine tadi bilang, rawan pergaulan bebas Kak, terus rawan dari yang pacaran lalu seks bebas misalnya, terus juga rawan dengan yang rasa ingin tahu yang besar tadi, jadi rawan pengen coba-coba gitu ya kan. Jadi seharusnya ditambahin lagi di PPT-nya. Mungkin nanti tidak hanya bisa perguruan di sini saja, jika kalian akan melakukan perguruan ke SMP lain ataupun ke kelas-kelas yang ada di SMP 1 Karimun ini. Jadi biar tidak hanya anak-anak yang ada di FDC ini yang dapat materi dari modul ini, tapi yang di luar juga, karena ini diperuntukkan untuk seluruh remaja di umur 10 sampai 14 tahun, bukan untuk di FDC saja ataupun untuk remaja yang ada di PKS saja. Oke, itu saja sih tambahan dari kakak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Selebihnya PKS keren. Terima kasih. Saya Abdel dari kelas 72. Saran saya adalah ketika kalian menjelaskan, kan ada seksi pertanyaan, itu harus ditunda dulu sebelum kalian melanjutkan untuk berbicaranya, karena kami juga butuh waktu untuk memikir dulu. Tadi ya kita menjelaskan, ada bertanya, tapi kami belum berpikir, nanti sudah lanjut menjelaskan dulu, jadi tidak akan menjawab. Ada waktu. Terima kasih kesempatannya. Mungkin kalau bagi kami sebagai pendidik dengan adanya sosialisasi seperti ini bisa memberikan sebuah pelajaran bahwasanya hal-hal yang di dalam pubertas, seks bebas dan hal yang lainnya itu adalah hal yang tidak tabu. Jadi ketika teman-teman atau gurunya menjelaskan, tidak lagi yang tapi udah itu adalah ilmu.